Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita sudah sampai di pertemuan yang ke-10 ya, mata kuliah komputasi statistik. Dan di pertemuan kali ini, materi kita cukup padat, yaitu kita akan membahas mengenai uji perbandingan proporsi atau uji proporsi, kemudian juga mengenai uji kesesuaian sebaran, yang umumnya kita gunakan untuk menguji kenormalan atau normalitas, ya. Kemudian juga uji kesamaan ragam ya atau uji ragam atau sering juga kita menyebutnya sebagai uji homogenitas. Nah, teman-teman semuanya di pembahasan yang pertama kita akan masuk ke uji perbandingan proporsi ya. Kalau kita melihat kembali, memang mengenai proporsi ini banyak sekali manfaatnya ya di dunia nyata. Pengujian untuk hipotesis mengenai proporsi ini manfaatnya banyak sekali di berbagai bidang. Misalnya ada seseorang yang tertarik untuk mengetahui berapa proporsi dari suatu masyarakat yang akan memilih mereka. Nah, biasanya apa nih? Biasanya adalah di politik gitu ya, misalnya ini contohnya. Saya ingin menjadi anggota legislatif gitu ya dari sebuah wilayah gitu ya. Untuk kelolosan gitu ya, misalnya harusnya menguasai minimal 50% suara. Nah, kita perlu melakukan sebuah survei gitu ya, mengambil sebuah sampel, kemudian ingin mengetahui berapa proporsi yang akan memilih gitu ya di masa pemilu yang akan mendatang. Contoh yang pertama. Kemudian yang berikutnya, misalnya kita memiliki sebuah perusahaan industri manufaktur atau pengolahan. Nah, kita perlu memperhatikan nih ya kualitas dari barang yang kita deliver ya, barang yang kita deliver dari pabrik kita gitu ya. Berapa yang bagus, berapa yang cacat pada saat nanti kita kirimkan kepada konsumen. Sebisa mungkin proporsi barang yang cacat itu sekecil mungkin, kan begitu ya. Kemudian misalnya ada seseorang yang ingin berinvestasi, ya perlu mengetahui ini berapa proporsi hasil yang akan mereka peroleh, return on investment-nya berapa yang bisa akan mereka peroleh yang dianggap untuk menguntungkan. Maka kita bisa mengambil sampelnya, gitu ya. Dari sini. Nah, untuk uji proporsi atau untuk uji perbandingan proporsi ini, secara umum ada dua jenis yang akan kita pelajari ya. Yang pertama yaitu uji proporsi untuk satu populasi, dan yang berikutnya adalah uji proporsi untuk dua populasi. Di uji proporsi untuk satu populasi, kita sering juga menyebutnya sebagai uji proporsi tunggal, ya, di mana kita menguji ya proporsi suatu kejadian yang sukses dari percobaan binomial. Ya, apakah sama nggak dengan nilai tertentu? Ya, artinya teman-teman semua coba diingat percobaan binomial. Percobaan binomial ini berarti hanya ada dua kejadian gitu ya, sukses atau tidak sukses. Misalnya kalau tadi kita melihat contohnya adalah seorang politisi. Berapa orang yang akan memilih gitu ya? Ini kan kejadian binomial kan, memilih atau tidak memilih. Binomial itu kan ada dua kemungkinan ya, binomial ya. Berapa proporsi kejadian suksesnya? Ya, kalau misalnya tadi pemilih berarti berapa nih yang akan memilihnya ya di antara keseluruhan di populasi. Apakah sama nggak dengan suatu nilai tertentu yang sudah kita asumsikan? Misalnya kita asumsikan kita berharap misalnya lebih dari 50%. Apakah betul seperti itu atau tidak? Nah, kemudian ada uji proporsi untuk dua populasi. Di sini kita membandingkan ya proporsi kejadian sukses ya pada satu populasi, misalnya populasi A. Apakah sama nggak dengan di populasi lainnya, yang misalnya adalah populasi B? Ini berbeda dengan kalau tadi hanya membandingkan dengan sebuah nilai tertentu gitu ya. Kita mengasumsikan nilainya 50% gitu ya. Kita cek apakah pada suatu populasi seperti itu tidak. Tapi kalau pada dua populasi kita tidak membandingkan dengan nilai rujukan, tapi membandingkan dengan proporsi populasi yang lainnya ya. Nah, yang pertama untuk uji proporsi satu populasi ini ya, bentuk hipotesisnya adalah selalu seperti biasa, kita harus memiliki hipotesis awal atau hipotesis nol serta hipotesis alternatifnya atau H1-nya. Di hipotesis nolnya
kita mengasumsikan atau menghipotesiskan bahwa proporsinya itu sesuai dengan sebuah nilai tertentu. Kemudian nilainya adalah P0 gitu ya. Dan hipotesis alternatifnya alternatifnya adalah satu arah gitu ya, satu arah misalnya bahwa ternyata proporsinya adalah kurang dari proporsional atau proporsi yang sesungguhnya adalah lebih besar dari proporsional. Ini satu arah atau dua arah gitu ya, dua arah berarti proporsinya tidak sama dengan proporsionalnya. Nah, kemudian seperti yang saya sebutkan bahwa tadi kita berbicara pada distribusi atau sembarangan binomial di mana hanya ada dua jenis kejadian sukses atau kejadian gagal gitu ya. Sukses di sini bisa dimaknai ke salah satu variabel ya. Nah, lalu juga perlu diperhatikan bahwa di uji proporsi satu populasi ini ada persyaratan, yaitu kalau N-nya besar, maka akan mengikuti sebaran Z, ya, sebaran normal. Nah, atau misalnya contohnya adalah persyaratan ini bisa kita lebih detailkan, yaitu N dikalikan P-nya itu lebih besar dari sama dengan 5. Ya. Asumsinya ini yang perlu dipenuhi, di mana N adalah jumlah sampel, ya. P adalah proporsi kejadian sukses, gitu ya. Sedangkan Q adalah proporsi kejadian lainnya atau tidak sukses. Misalnya begini contohnya. Tadi kita memiliki seorang politisi yang akan maju di suatu daerah, gitu ya, di suatu daerah. Nah, di daerah tersebut gitu ya, dia kemudian mengambil survei, ya, melakukan survei. Dari survei tersebut diambil sampel. Sampelnya adalah misalnya 100 orang, gitu ya. Berarti N ini adalah jumlah sampelnya, berarti 100 orang. Nah, dari 100 orang tadi ternyata ada 50% yang memilih dia, ya, di sampel tersebut, bukan di keseluruhan wilayah, tapi di sampel tersebut ada 50%. Gitu ya. Berarti N-nya itu adalah 100 gitu ya. P-nya adalah 50%. Gitu ya. Nah, Q berarti adalah sisanya, berarti 100% kurangi 50% atau 50% juga. Nah, syaratnya adalah N dikali P harus lebih besar dari sama dengan 5 gitu ya. Nah, kalau tadi di contoh kita apakah sudah memenuhi? 100 kita kalikan 50% atau 50 sudah lebih besar daripada 5. Maka kita akan menggunakan distribusi Z di sini ya. Di mana statistik ujinya itu adalah P harapannya, P cap-nya dikurangi dengan P0-nya ya. Kemudian kita bagi dengan standar deviasi dari P cap-nya sendiri. Di mana kalau standar deviasi dari P cap-nya ini merupakan akar dari sigma kuadratnya gitu ya, di mana P dikalikan 1 min P kita bagi dengan N ya. Nah, di sini teman-teman semuanya, karena P yang sesungguhnya ya, proporsi sesungguhnya di populasi tidak diketahui gitu, berapa sebenarnya pemilih di masyarakat tersebut kan kita tidak mengetahui ya, karena kita hanya menggunakan sampel gitu ya. Jadi kita tidak mengetahui berapa sih proporsi orang yang memilih politisi tadi sesungguhnya, kan kita nggak tahu ya. Maka kita menggunakan sebuah nilai rujukan P0-nya. P0-nya misalnya tadi 50%. Kenapa 50%? Itu adalah asumsi bahwa seseorang itu harus lolos gitu ya. Maka kita memiliki beberapa daerah kritik nih ya. Daerah kritik tergantung mana yang akan kita lakukan uji. Apakah kita ujinya satu arah gitu ya. Satu arah berarti P yang sesungguhnya, proporsi yang sesungguhnya itu kurang dari nilai P0 gitu ya. Berapa proporsi orang yang memilih di masyarakat tadi ternyata kurang dari 50%, maka kita menggunakan daerah kritiknya adalah nilai ujinya, statistik ujinya kurang dari minus Z alpha. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita uji satu arah, di mana kita menghipotesis alternatifnya adalah proporsi yang sesungguhnya lebih besar dari P0, maka statistik ujinya adalah, daerah kritiknya adalah dengan statistik uji ZH lebih besar daripada Z alfanya. Ya. Sebaliknya, kalau kita mau melakukan uji dua arah gitu ya, uji dua arah, maka kita akan menggunakan nilai absolutnya ya, kita absolutnya
harus lebih besar daripada Z dibagi alfa dibagi 2, gitu ya, setengah alfa. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah untuk kita melakukan uji hipotesis ini. Hipotesis nolnya tadi sudah kita sebutkan bahwa kita mengasumsikan nilai proporsi yang sungguhnya P sama dengan P0 ya. Sedangkan hipotesis alternatifnya kita bisa memilih salah satu dari 3 kemungkinan. Nah, kemudian kita akan memilih tingkat signifikansi yang sama dengan alfa, berapa alfa yang kita gunakan. Misalnya 5%. Ya. Kemudian statistik ujinya adalah variabel binomial X dengan P sama dengan P0. Nah, cara perhitungannya adalah kita mencari dulu titik kritisnya, kemudian berapa jumlah kejadian sukses atau jumlah keberhasilan, serta kita akan hitung nilai p-value yang sesuai. Lalu keputusan dan kesimpulan yang akan kita perhitungkan berdasarkan nilai dari p-value yang sudah kita hitung tadi. Ya, ini contohnya. Misalnya ada obat yang biasa diresep untuk meredakan ketegangan syaraf misalnya, yang diyakini hanya 60% sebenarnya efektifnya, ya. Nah, hasil eksperimen dengan obat baru yang diberikan pada sampel acak, gitu ya. Kalau pada masyarakat kan kita tidak tahu, jadi kita memberikan sampel dulu, menggunakan sampel acak 100 orang jumlah sampelnya, orang dewasa yang menderita ketegangan syaraf. Ternyata, ya, peluang keberhasilannya menunjukkan bahwa ada 70 orang nih yang mendapatkan kelegaan. Ya, di sini kita tahu nih berapa jumlah N-nya. Jumlah sampelnya adalah 100. Ya. Kejadian sukses ada 70. Berarti P-nya berapa? Proporsi pada sampel. Proporsi pada sampel adalah 70%. Gitu ya. P0-nya berapa? P0-nya adalah 60%, 0,6. Ya, ini kita asumsikan. Apakah ini merupakan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa obat baru lebih unggul dari yang biasa kita resepkan? Nah, kita akan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Nah, di sini kita bisa menghitung ya bahwa hipotesis nolnya apa nih? Hipotesis nol tadi langkah-langkahnya begitu ya. Hipotesis nolnya adalah bahwa proporsi yang sesungguhnya pada populasi adalah 60% ya, sama dengan P0-nya. P0 kita adalah 60% gitu ya. Nah, berarti P-nya sama dengan 60%. Kemudian kita mau melakukan uji satu arah ataukah dua arah? Satu arah ya, karena kita ingin menyimpulkan apakah obat yang baru lebih unggul atau tidak dari yang biasa kita resepkan. Ya, lebih unggul atau tidak, berarti hipotesis satunya adalah P-nya lebih besar dari P0. P0-nya adalah 0,6, berarti hipotesis satunya adalah P lebih besar dari 0,6. Ya, tadi kita sudah. Kemudian yang ketiga adalah taraf signifikansinya, alfanya sudah kita peroleh tadi ya, 5%, diketahui dari soal. 5% atau 0,05. Berarti titik kritisnya di mana? Critical region. Titik kritisnya adalah kita tinggal menghitung gitu ya, tinggal menghitung titik kritisnya sesuai dengan ini tadi gitu ya. Nah, berapa nih nilai titik kritisnya ya? Kita hitung ya, tadi P-cap-nya ada berapa gitu ya. Kemudian P0-nya itu adalah 0,6 gitu ya. P-cap-nya adalah 0,7, kita bagi dengan, nah kita hitung nih P dikali 1 min P dibagi N. Gitu ya. Nah, kita peroleh ya, kita sudah peroleh critical region-nya adalah Z-nya lebih besar daripada 1,645 ya. Cara menghitungnya tadi bagaimana nih? Kita berarti hitung dari 0,7 dikurangi 0,6 ya, karena P-cap-nya adalah 70 dibagi 100 atau 0,7 ya. Kita bagi dengan ya nilai dari P0 gitu ya, 0,6 gitu ya. Kemudian Q0-nya atau alternatifnya itu 40% ya, 100% dikurangi 60%, ada 40%, dibagi dengan berapa jumlah sampelnya, ada 100. Ya, maka kita peroleh Z-nya adalah 2,04. Gitu ya, 2,04. Nah, berarti kita melihat gitu ya, berapa nilai proporsinya gitu ya. 0 kurang dari
0,0207. Berarti kita akan menolak H0. Kita menolak H0 dan bisa memutuskan bahwa obat yang baru ini lebih bagus. Kenapa? Karena sudah lebih kecil gitu ya, lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,05. Oke. Nah, bentuk kemudian adalah uji proporsi dua populasi. Dua populasi pada prinsipnya sebenarnya sama namun kita di sini tidak membandingkan hanya dengan P0 saja, tapi membandingkan dari dua populasi ya. Maka misalnya kita memiliki populasi 1 dan populasi 2, berarti hipotesis nolnya adalah P1 dikurangi P2 atau selisihnya gitu ya, selisih antara dua proporsi tersebut sama dengan P0-nya. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah kalau satu arah berarti kurang dari P0 atau lebih besar dari P0 ya. Bisa juga kita menggunakan hipotesis alternatif dua arah, yaitu tidak sama dengan P0. Di mana statistik ujinya adalah seperti ini ya, mudah sekali. Kita P1 cap-nya dikurangi dengan P2 cap ya, dikurangi dengan P0 selisihnya ya. Kemudian kita bagi dengan akar dari P kali 1 min P ya, dikalikan dengan seper ya N1, berapa jumlah sampel untuk populasi 1, ditambah dengan seper N2, berapa jumlah sampel di populasi yang kedua. Nah, karena proporsi yang sesungguhnya pada populasi tidak diketahui, maka kita hanya akan menggunakan data dari sampel kita. Maka kita akan menggunakan berapa jumlah kejadian sukses di populasi pertama X1 ditambah dengan jumlah kejadian sukses di populasi kedua atau X2, kita bagi dengan jumlah sampel di populasi 1 dan jumlah sampel di populasi kedua N1 dan N2 ya. Daerah kritiknya, maka kita akan memperoleh daerah kritik seperti ini ya, daerah seperti ini, sama seperti pada saat kita tadi satu populasi. Contohnya bagaimana teman-teman semuanya? Misalnya kita mengetahui ada sebuah pemungutan suara yang akan dilakukan di antara misalnya penduduk kota dan kabupaten untuk menentukan ya apakah sebuah pabrik kimia itu yang diusulkan ya di suatu wilayah itu harus dibangun atau enggak. Karena biasanya mungkin ada penolakan gitu ya. Kalau kita mau membangun sebuah pabrik, mungkin ada penolakan dari masyarakat sekitar. Nah, karena lokasi pembangunannya tersebut ada di dalam batas kota, dan karena alasan ini, banyak pemilih di daerah tersebut percaya bahwa proposal untuk pembangunan pabrik tersebut akan lolos karena sebagian besar pemilih di kota mendukung ya pembangunan tersebut. Nah, ada kota, kemudian ada kabupaten, berarti ada dua populasi. Ya. Nah, untuk menentukan apakah ada nih perbedaan yang signifikan dalam proporsi pemilih di kota dan pemilih di kabupaten yang mendukung proposal ya pembangunan pabrik kimia tadi, maka kita melakukan sebuah pemungutan suara atau polling. Ya. Nah, misalnya ada 120 ya dari 200 pemilih yang ada di kota mendukung pembangunan pabrik tadi, dan ada 240 dari 500 sampel ya di penduduk kabupaten yang mendukung ya. Artinya kita tadi ya sebelum pemungutan suara sudah melakukan polling dulu atau survei dulu gitu ya. Survei di kota ya kita mendapatkan 200 sampel di mana 120 menyetujui. Ya, survei di kabupaten ada 500 ya. 240 menyetujui. Nah, berarti kita mau menanyakan apakah betul bahwa proporsi pemilih kota yang mendukung proposal tersebut lebih tinggi dibandingkan proporsi pemilih di kabupaten. Ya, makanya kita melakukan ujinya di sini. Nah, kita di sini diminta untuk menggunakan tingkat signifikansi 5%. Nah, jawabannya bagaimana? Berarti kita tentukan dulu H0-nya. H0-nya adalah bahwa proporsi
di pemilih kota dengan proporsi di pemilih kabupaten, pemilih kota misalnya P1, pemilih kabupaten misalnya P2 adalah sama, gitu ya. Hipotesis alternatifnya ya bahwa pemilih di kota lebih besar daripada pemilih di kabupaten, P1 lebih besar dari P2. Ya, kemudian tingkat signifikansi 0,05. Nah, daerah kritisnya berarti di sini ya Z-nya adalah lebih besar dari 1,645. Nah, kemudian kita hitung nih berapa P-cap-nya, P-cap 1 ya, proporsi cap 1 adalah jumlah kejadian sukses, berarti di sini ada jumlah pemilih yang mendukung ada 120 dibagi dengan jumlah sampelnya ada 200, berarti 0,6 ya. P-cap 2-nya adalah 240 dibagi dengan 500 ya dari jajak pendapat tadi. Kita dapat 0,48 ya. Maka P-cap secara keseluruhan ya kita tinggal jumlahkan. X1 ditambah X2, kemudian N1 ditambah N2 ya. Ada 120 yang menyetujui di kota ditambah 240 yang menyetujui di desa ya dari sampel tadi. Kita bagi dengan banyaknya jumlah sampel pada polling atau survei. 200 tambah 500. Maka kita memperoleh 0,51. Sehingga berapa nilai Z hitungnya? Ya, nilai Z hitung. Z hitungnya kita bisa hitung gitu ya. 0,6 ya dari P1 cap, kemudian dikurangi dengan 0,48 dari P2 cap ya. Kita bagi dengan akar dari 0,51 P cap-nya gitu ya. Kemudian Q-nya adalah 0,49 ya, 100 dikurangi atau 1 dikurangi 0,51. Kita kalikan dengan berapa jumlah sampel di masing-masing. 1/200 ditambah 1/500. Nah, kita peroleh Z hitungnya adalah 2,9. Nah, berapa nilai p-value untuk Z 2,9? Ternyata adalah 0,0019. Ya. Dari tabel sebaran Z kita peroleh 0,0019. Berarti kita menolak H0. Ya, kita menolak H0. Dan setuju bahwa proporsi pemilih di kota yang menyetujui pembangunan atau proposal pembangunan pabrik kimia tadi lebih banyak atau lebih besar daripada proporsi yang ada di kabupaten, gitu ya. Nah, kalau bagaimana dengan di R ya? Di R pada prinsipnya uji proporsi ini menggunakan z-test. Ya, sama dengan kalau kita melakukan pada hipotesis uji rata-rata ya. Sehingga kita bisa melakukan hipotesis secara manual sebenarnya tanpa function di R. Sama seperti kalau kita melakukan uji rata-rata, atau kita bisa menggunakan function dari prop test ya. Dengan rumus seperti ini di mana kita bisa mau membuat dua arah ya, kurang dari atau lebih besar dari ya. Confidence levelnya ada berapa, ini tergantung berapa nilai alfa kita. Kalau tadi alfa kita 5%, maka confidence levelnya adalah 0,95 atau 95%. Ya. Nah, teman-teman semuanya silakan memperhatikan dari modul praktikum yang sudah saya berikan ya, teman-teman bisa lebih menyimak lebih mendalam ya nanti. Nah, berikutnya kita akan masuk ke materi uji kesesuaian sebaran atau sering juga secara umum paling banyak akan kita gunakan untuk menguji sebaran kesesuaian dengan sebaran normal atau uji normalitas, uji kenormalan gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak harus untuk distribusi normal, tapi seringnya uji kesesuaian sebaran ini kita gunakan untuk menguji sebaran normal. Oke. Nah, yang pertama adalah uji Shapiro-Wilk. Ya, uji Shapiro-Wilk ini pertama kali dipublikasikan oleh Samuel Shapiro dan Martin Wilk di tahun 1965. Ya. Dan metodenya ini adalah metode untuk mengolah ya satu kumpulan data, baik data kecil maupun data besar yang belum diolah ya ke dalam tabel distribusi frekuensi. Ada beberapa syarat dari uji Shapiro-Wilk ini yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah bahwa datanya harus berskala interval atau rasio. Artinya apa? Harus kuantitatif, ya, harus kuantitatif. Kemudian datanya tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Serta ya kita
Kita mensyaratkan bahwa datanya itu harus berasal dari sampel acak, gitu ya, sampel. Nah, bagaimana kita melakukan uji Shapiro-Wilk ya? Kita akan menggunakan statistik uji. Statistik ujinya adalah statistik uji W ya. Di mana di sini kita akan menghitungnya dengan rumus seperti ini, yaitu kita melakukan sum-nya ya, sum untuk square-nya ya. Sigma dari I dari 1 sampai N ya, sebanyak jumlah sampel yang N gitu ya, untuk AI kali XI gitu ya, di mana XI adalah statistik terurutnya untuk order GI ya. AI-nya itu adalah di sini ya. Nah, M transpose kali inverse dari matriks covariance ya, kita kuadratkan. Kita bagi dengan sum square-nya ya. Sigma dari XI dikurangi dengan rata-rata X-nya. Kita kuadratkan ya. Nah, di sini X adalah statistiknya yang sudah kita urut gitu ya, datanya sudah kita urutkan gitu ya. Sudah kita urutkan. Kemudian X bar-nya itu adalah rata-rata sampelnya gitu ya. Kemudian AI-nya ini adalah kita peroleh dari nilai transpose dari MT. M ini adalah nilai harapan dari order statistik atau statistik terurut untuk peubah pacak IID ya, dari populasi berdistribusi normal yang standar atau normal yang baku. Di mana V-nya itu adalah matriks kovarian yang nanti di dalamnya kita akan menggunakan nilai dari inverse-nya, ya, inverse dari matriks kovarian. Ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Pertama adalah kita, karena tadi yang diperlukan adalah data yang sudah terurut, maka kita harus mengurutkan dulu datanya. Kita urutkan dulu datanya secara ascending ya, dari kecil ke besar. Kemudian kita hitung nilai dari sum of square-nya atau SS-nya. Ya, sum of square-nya ini kita peroleh dari nilai masing-masing nilai data, kita kurangi dengan rata-ratanya, kita kuadratkan. Kemudian kita jumlahkan. Kemudian kita menghitung nilai M-nya. Nah, bagaimana kita menghitung nilai M-nya ya? Kita menghitung nilai M di sini ya. Nah, bila jumlah sampelnya genap, maka M itu sama dengan setengah dari jumlah sampel. Ya. Kalau N-nya ganjil, maka nilai M itu sama dengan jumlah sampelnya kita kurangi 1 dulu, kemudian kita bagi 2. Ya. Lalu kita akan menghitung nilai B. Ya, nilai B. Nilai B ini kita kalikan dengan AI, ya. Kita kalikan dengan X untuk N+1 min I dikurangi dengan XI. Apa itu AI? AI adalah penimbang yang kita peroleh dari tabel 1 untuk Shapiro-Wilk yang sesuai dengan jumlah N-nya. Nah, baru kita menghitung nilai W. Nilai W untuk statistik uji Shapiro-Wilk-nya. Di mana kalau kita sudah menghitung B sama sum of square-nya tadi, maka nilai Shapiro-Wilk di sini ya, ini sudah kita sesuaikan ya, sudah sama dengan nilai B kuadrat dibagi dengan sum of square-nya. Ya. Kemudian kita bandingkan nilai W uji yang sudah kita hitung ini, ya W hitung ini, kita bandingkan dengan dari tabel 2 di Shapiro-Wilk yang sesuai dengan jumlah sampel ya, jumlah N-nya, ya, yang dekat dengan nilai statistik hitung tadi, ya W. Lalu kita lakukan interpolasi jika memang diperlukan. Nah, dari tabel ini kita nanti akan memperoleh nilai p-value-nya berapa. Kalau p-value-nya lebih dari 5%, ya, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Tapi jika nilai p-value-nya kurang dari 5%, ya, tingkat signifikansi 5%, maka H0-nya akan ditolak dan H1-nya akan diterima. Nah, contohnya seperti ini, ya. Misalnya nih kita memiliki data balita, gitu ya, data balita. Ini usia sebagian balita, ya, usia balita. Kita ambil sampel secara random dari sebuah posyandu, misalnya Mekar Sariwetan. Kita ambil 24 balita. Kita peroleh data seperti berikut, ya. Ada yang usianya 58 bulan, kemudian 36 bulan, 24 bulan, 23 bulan, dan seterusnya. Nah, kita diminta untuk menyelidiki apakah data usia balita tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.
ya dengan tingkat signifikansi atau alfa 5%. Ya. Maka kita akan menentukan nilai hipotesis nolnya adalah bahwa sampel tersebut berdistribusi normal, diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Atau hipotesis satunya adalah data sampel itu tidak berdistribusi normal. Artinya tidak diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Ya, dengan tingkat signifikansi atau alfa 0,55. Nah, berarti sekarang kita hitung. Yang pertama kita tadi menghitung sum of square-nya dulu. Gitu ya. Kita punya 24 balita gitu ya, dengan usia mulai 18 bulan, 19 bulan, dan seterusnya. Perhatikan bahwa di sini kita harus mengurutkan dulu, ya, mengurutkan dulu. Jadi kita tadi memiliki data usia yang tidak terurut, maka kita urutkan dulu, gitu ya. Ini menjadi nilai XI-nya, gitu ya, sebanyak 24. Kemudian kita tahu nih berapa rata-ratanya. Kita jumlahkan dulu, jumlahnya ada 881. Rata-ratanya usianya adalah 36,7 bulan. Ya. Maka XI min X bar 18 dikurangi dengan 36,7, maka minus 18,7 dan seterusnya. Ini adalah XI min X bar. Nah, kemudian XI min X bar ini kita kuadratkan atau kita square, ya. Kita mendapat 350. Terus kita jumlahkan, ya. Jumlahkan, kita akan memperoleh sigma dari selisih dari masing-masing XI ini dengan nilai rata-ratanya kita kuadratkan. Ini kita berarti sudah memperoleh sum of square-nya, ya, 3184. Kita sudah memperoleh sum of square-nya. Nah, berikutnya kita akan menghitung nilai B-nya. Nilai B-nya, ya. Nah, nilai B-nya, maka kita memperoleh nilai penimbang, ya, dari tabel, ya. Kemudian kita hitung, ya, untuk per masing-masing AI dikalikan dengan X kali X, nilai X-nya untuk N min I plus 1 dikurangi dengan XI-nya. Ya, maka kita sudah memperoleh berapa nilai B-nya? 54. Ya, 54. Maka statistik hitungnya, statistik B untuk hitung Shapiro-Wilk, tinggal kita kuadratkan B, kita bagi dengan sum of square-nya. Ya, 54 kuadrat dibagi dengan 3184. Kita memperoleh statistik hitung B-nya 0,9391. Nah, kemudian kita tinggal melihat, ya, ke tabel Shapiro-Wilk. Bisa kita lihat kalau untuk nilai, ya, nilai alfanya 0,1, ya, ternyata statistiknya adalah 0,93. Kalau nilai alfanya 0,5, maka ternyata nilai statistiknya adalah 0,963. Nah, berarti daerah penolakan kita, daerah tolak nol kita, daerah penolak W-nya terletak di antara 0,93 dan 0,963 gitu ya. Karena kita tadi memperoleh 0,9391 sudah mepet dengan 0,930. Atau nilai p-value-nya berarti di antara ini, di antara 0,1 dan 0,5. Ya, sudah di atas dari nilai alfa yang kita tadi sudah diminta untuk menggunakan, yaitu 5%. Ya, karena p-value kita sudah antara 0,1 sampai 0,5. Artinya lebih besar dari 0,1 atau lebih besar dari 0,05%. Berarti H0-nya itu kita terima. H0 kita terima. Artinya apa? Berarti sampel tersebut memang diambil dari populasi yang berdistribusi normal untuk alfa 5%. Ya. Nah, ini adalah tabel 2, ya, untuk Shapiro-Wilk-nya. Nah, kalau dengan R bagaimana? Dengan R, teman-teman bisa memperhatikan di modul praktikum yang sudah saya berikan. Untuk uji normalitas dengan R, ya, kita bisa menggunakan Shapiro test, di mana X-nya ini adalah vektor data yang mau kita uji. Nah, jika gagal menolak H0, maka datanya akan berdistribusi normal. Silakan nanti diperhatikan di modul praktikum, ya. Berikutnya adalah Lilliefors test. Lilliefors test ini merupakan pengembangan dari teknik Kolmogorov-Smirnov yang sudah teman-teman pelajari, ya.
kita di sini Lillyforce ini menggunakan pendekatan pemeriksaan data individu dalam keseluruhan data kelompok. Memang prosedurnya akan menjadi rumit jika memang jumlah datanya cukup banyak. Karena itu Lillyforce ini biasanya kita gunakan untuk rentang data yang relatif sedikit. Hipotesisnya apa? Sama nih. Hipotesis nolnya adalah sampel berasal dari populasi berdistribusi normal, atau hipotesis alternatifnya adalah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. Ya. Kriteria pengujiannya adalah kita akan menolak H0 jika L0-nya atau Lillyforce-nya, ya, Lillyforce-nya ini L0-nya lebih besar dari L kritisnya. Ya. Nah, oleh selain itu H0 yang akan kita terima. Nah, syaratnya adalah Lillyforce ini akan kita gunakan jika sampel kita itu ukurannya lebih kecil daripada 30. Ya. Syaratnya juga harus datanya itu kuantitatif, baik skala interval maupun rasio, ya, serta datanya itu tunggal dan belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Artinya data-data kita ini, ya, data-data kita ini mewakili betul-betul masing-masing unit, gitu ya, masing-masing misalnya responden atau masing-masing datanya, gitu ya, bukan data yang sudah kita agregat dalam bentuk distribusi frekuensi. Dapat untuk N besar maupun N kecil, tapi ukuran sampelnya, gitu ya, lebih kecil daripada 30, gitu ya. Nah, misalnya kita memiliki sampel acak hasil pengamatan dari misalnya dengan X1, X2 sampai Xn, kita memiliki pengamatan sebanyak N, maka kita bisa menguji apakah sampel tersebut berasal dari distribusi populasi berdistribusi normal atau tidak. Nah, langkah-langkahnya gimana? Kita hitung rata-ratanya, kemudian kita hitung standar deviasi untuk masing-masing kelompok data sampel. Nah, sehingga dari pengamatan 1 sampai ke N, kita akan menjadikan angka baku di mana nilai Z1 sampai Z ke N-nya akan berlaku dengan rumus Z-score-nya. Nah, ini selisih dari nilai pengamatan dikurangi dengan nilai rata-ratanya dibagi dengan standar deviasi. Nah, untuk tiap angka baku kita akan menggunakan daftar distribusi normal baku yang sudah kita hitung dengan nilai peluangnya seperti ini. Ya, kemudian kita akan menghitung proporsinya Z1 sampai Zn yang lebih atau sama dengan Zi. Jika proporsi dinyatakan dengan SZI, maka pada prinsipnya kita hanya menghitung berapa sih banyaknya Z1 dibagi dengan N, Z2, dan seterusnya. Lalu kita akan menghitung nilai statistik hitungnya, ya, nilai F, ZI, kemudian dikurangi dengan SZ-nya. Dan kita ambil nilainya yang kita bandingkan dengan nilai kritis di tabel Lillyforce pada alfa tertentu, misalnya 5%. Oke, nah ini contohnya ya. Nah, lalu signifikansi ujinya gimana? Signifikansi ujinya adalah untuk FZI dikurangi dengan SZI. Ini nilai absolutnya. Kita bandingkan dengan nilai tabel di Lillyforce. Ya. Jika ini signifikansi ujinya. Jika nilai absolut dari FZI dikurangi SZI yang terbesar kurang dari nilai tabel di Lillyforce, maka kita akan menerima H0 dan menolak H1. Artinya apa? Berarti sampelnya berdistribusi normal. Ya. Tapi gimana kalau misalnya nilai hitung kita, ya, FZI dikurangi SZI yang terbesar itu lebih besar daripada tabel di Lillyforce, maka kita akan menolak H0 dan menerima H1. Artinya apa? Sampel kita berarti tidak berdistribusi normal, gitu ya. Nah, contohnya gimana? Misalnya kita memiliki penelitian tentang intensitas penerangan alami yang dilakukan terhadap 18 sampel untuk rumah sederhana, ya. Rata-rata pencahayaan alami di beberapa ruangan dalam rumah pada sore hari. Kita memiliki 18 sampel. Berapa nih rata-rata pencahayaan alami? Ada 46, 57 dan seterusnya. Ya. Nah, kita diminta untuk menyelidiki dengan alfa 5%. Apakah sampel ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak? Ya.
Berarti H0-nya adalah bahwa data tersebut berdistribusi normal, ya, data sampelnya, dan diambil dari populasi yang berdistribusi normal. H1-nya berarti sebaliknya. Alfanya adalah 5%, ya. Maka kita bisa menghitung nih, ya, dari nilai data ini, ya, kita urutkan dulu, ya, terurut dulu. Maka kita memperoleh dari XI sebanyak 18 sampel. Rata-ratanya adalah 58,4, ya. Standar deviasinya adalah 9,22. Ya. Nah, kita tinggal bisa menghitung ZI-nya, yaitu dari XI min X bar, ya, XI min X bar dibagi dengan S. Ya. XI-nya kita kurangi dengan rata-rata, kita bagi dengan S-nya. Maka kita peroleh dan ZI mulai dari minus 1,46 sampai 1,36. Ya. Kemudian kita lihat apakah FZI-nya, ya, untuk P Z kurang dari sama dengan ZI. Nah, kemudian kita bisa menghitung S, nilai S-nya untuk masing-masing datanya. Ya. Kemudian kita bisa menghitung selisihnya, FZI dikurangi dengan S XI-nya. Nah, di sini kalau kan kita sudah melihat ya bahwa yang terbesar, ya, yang terbesar itu ada di sini. Di data yang ke 5, 6, dan 7, yaitu sama nih, 0,1469. Ini yang paling besar, ya. Yang paling besar 0,1469, ya. Padahal tadi kriteria ujinya adalah kita akan menolak H0, ya, jika nilai L-nya lebih besar dari L tabel, dan akan menerima H0 jika sebaliknya. Karena L-nya itu adalah 0,1469, gitu ya. Kita cek dengan di tabel Lilly Force dengan N jumlah sampelnya 18 dan alfa 0,05, nilai L tabelnya di tabel Lilly Force ada 0,200. Ya, berarti ternyata nilai L hitung kita, ya, 0,1469 kurang dari sama dengan L tabel, sehingga kita akan menerima H0. Artinya apa? Bahwa data kita memang sudah berdistribusi secara normal. Ya. Nah, teman-teman semuanya, kita bisa menggunakan uji Lilly Force ini di R dengan sangat mudah, yaitu pada function Lilly test, pada package NOR test. Teman-teman bisa memperhatikan pada modul praktikum yang sudah saya berikan dengan Lilly test, ya, di mana X-nya adalah nilai vektor data yang mau kita uji. Oke, berikutnya uji kesesuaian sebaran yang bisa kita gunakan adalah chi-square, atau sering kita gunakan untuk goodness of fit test. Ini harusnya S, ya, bukan E, ya. Nah, uji chi-square ini bisa kita gunakan jika ukuran sampelnya besar, lebih besar dari 30. Ya. Nah, metode chi-square ini ada beberapa, tapi di sini kita akan fokus ke metode chi-square untuk goodness of fit test, untuk distribusi normal. Ya. Kita akan menggunakan pendekatan penjumlahan, ya, berapa selisih penyimpangan data yang sudah kita observasi tiap kelas dengan nilai yang kita harapkan. Ada beberapa syarat. Yang pertama adalah datanya sudah tersusun secara berkelompok atau sudah dikelompokkan dalam tabel frekuensi. Nah, berbeda, ya, dengan tadi, ya. Kalau di sini datanya justru yang sudah dikelompokkan, sudah diagregasikan. Ya. Kemudian ini cocok untuk data yang ukuran sampelnya lebih besar dari 30. Berbeda juga dengan tadi. Ya. Kemudian setiap sel harus terisi dan yang kurang dari 5 harus kita gabungkan. Ya, berbeda. Ini kunci perbedaan utamanya. Nah, langkah-langkahnya gimana? Berarti untuk rumusan hipotesisnya sama seperti tadi, bahwa hipotesis 0 adalah sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Hipotesis alternatifnya bahwa sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ya, di mana alfa adalah taraf nyata. Oke. Nah, di sini, ya, kita akan menggunakan statistik uji chi-square, ya. Chi-square-nya adalah sigma dari nilai observasi kita kurangi dengan nilai ekspektasinya. Kita kuadratkan dibagi dengan nilai ekspektasinya, ya. Di mana XI adalah nilai batas bawah kelas, gitu ya. S adalah simpangan bakunya, ZI adalah nilai baku, PI adalah luas daerah antara dua nilai baku, ya. EI-nya ini adalah X nilai ekspektasi atau nilai harapan, F adalah total dari frekuensinya, berapa ada jumlah frekuensinya di sana. Nah, kriteria ujinya mudah sekali, yaitu bahwa, ya, kita akan menolak H0 jika
nilai chi-square hitung kita lebih besar daripada chi-square alfa V, gitu ya. Di mana V adalah K dikurangi G dikurangi 1. K apa? K adalah banyaknya kelas interval yang kita miliki. G adalah banyaknya parameter, ya, sama dengan 2. Ya, rata-rata dan simbol. Sehingga V, ya, V-nya adalah K-3. Ya. Nah, statistik uji ini, ya, nilai hitungnya akan kita bandingkan dengan tabel chi-square untuk melihat apakah hasil hitung kita itu signifikan atau tidak. Jika nilai hitungnya itu kurang dari nilai tabel, maka kita akan menerima H0 dan menolak H1. Kalau nilai hitungnya lebih besar daripada nilai tabel, maka kita akan menolak H0 dan menerima H1. Ya, nah, seperti ini. Nah, ini mudah sekali menurut saya. Ya, nah, misalnya kita punya contoh soal nih, contoh soal. Nah, ini berbeda dengan yang tadi ya. Kalau di sini kita harus sudah dalam bentuk tabel frekuensi, distribusi frekuensi. Misalnya ini adalah tinggi badan masyarakat Kalimas di tahun 1990. Nah, kita memiliki 6 data. Ya, 6 data masing-masing sudah dalam bentuk distribusi frekuensi, sudah dikelompokkan menurut interval. Yang tinggi badan 140 sampai 149 ada 6 orang. Yang tinggi badan 150 sampai 159 ada 22 orang. Totalnya ada 100 orang. Nah, kita ingin mengecek apakah dengan tingkat signifikansi 5%, data di atas ini berdistribusi normal atau tidak. Ya, dengan menggunakan chi-square. Ya. Berarti H0-nya adalah bahwa distribusinya data tersebut berdistribusi normal, H1-nya adalah data tersebut tidak berdistribusi normal, ya, dengan alfa 5%. Nah, kita berarti bisa menghitung nih, ya, berapa nih frekuensinya, ya. Kita frekuensinya tadi kita sudah lihat, ya, sudah lihat di sini frekuensinya masing-masing, ya, masing-masing tinggi badan. Nah, berapa nilai XI-nya, ya, nilai XI. Nilai XI tadi, nah, batas bawah kelas, gitu ya, batas bawah kelasnya. Batas bawah kelasnya ada berapa? Gitu ya. Nah, batas bawah kelasnya adalah 139,5 karena kelas intervalnya adalah 140 di sini. Dan seterusnya. Nah, sehingga ZI sama dengan XI dikurangi X bar. Ya, kita bagi dengan S. Rata-ratanya berapa nih rata-rata dari XI-nya? 165,3. Nah, standar deviasinya 10,36. Maka kita bisa menghitung ZI untuk masing-masing. Kemudian PI-nya itu adalah PZI plus 1 dikurangi dengan PZI. Sehingga kita bisa hitung nih masing-masing. Mulai dari 0,0579 dan seterusnya. Nilai expected-nya, ya, EI-nya sama dengan nilai PI ini kita kalikan dengan frekuensinya. Ya, kita kalikan dengan frekuensinya. Frekuensi secara keseluruhan. Frekuensi secara keseluruhan berapa? 100. Gitu ya. Berarti kalau kita PI-nya 0,0579, maka ini kita kalikan dengan jumlah frekuensi seluruhnya atau 100. Berarti kita peroleh 5,79. Ya. Nah, statistik ujinya berarti berapa? Statistik ujinya adalah kita menghitung nilai chi-square ini sesuai dengan rumus yang tadi saya berikan, gitu ya. Nah, oke, berarti kita memperoleh, ya, kita jumlahkan semuanya, kita memperoleh 0,2085. Ya. Karena alfanya 0,05, gitu ya. V-nya itu adalah K-3, K-nya tadi ada 5 ya, 5 kelas ya, 5 kelas. Sesuai ini ada 5 kelas gitu ya, kelas interval ya. Kita kurangi 3 sama dengan 2, maka di tabel untuk chi-square 0,05 ya dengan V-nya 2 adalah 5,991. Kriteria ujinya kalau nilai chi-square hitung lebih besar daripada chi-square alfa, maka kita tolak H0. Tapi karena chi-square hitung kita itu adalah 0,2238 ya, kita bandingkan dengan chi-square alfanya 5,991 ya, di sini kita 0,2085, maaf 2085 ya, maka H0 kita terima, artinya data di atas berdistribusi secara normal. Oke, berikutnya adalah
kita akan belajar mengenai uji kesamaan ragam ya, atau homogenitas. Nah, di uji kesamaan ragam ini kita akan mempelajari yang mirip dengan sebelumnya, karena kita akan melihat bagaimana uji kesamaan ragam untuk satu populasi maupun dua populasi ya. Yang pertama adalah untuk uji ragam satu populasi, di mana ketika kita berbicara mengenai uji ragam satu populasi, artinya kita membandingkan apakah ragam atau varian pada suatu populasi tertentu ya, itu nilainya sama dengan sebuah nilai acuan. Ya, nilai acuannya adalah sigma 0 gitu ya, sigma 0 kuadrat. Ya. Jadi hipotesisnya ini kita bisa membuat dari dua sisi ya, dua sisi. Yang pertama adalah dua jenis gitu. Yang pertama adalah satu sisi gitu ya, satu sisi misalnya H0-nya itu adalah bahwa sigma kuadrat dari suatu populasi itu kurang dari sama dengan sigma 0 kuadrat atau ragam yang kita gunakan sebagai acuan ya. Sehingga H1-nya adalah sebaliknya gitu ya. Sigma kuadratnya dari suatu populasi itu lebih besar daripada sigma 0 kuadrat yang sudah kita miliki sebagai acuan. Atau ya untuk uji ragam satu arah yang lain adalah kalau sebaliknya, berarti sigma kuadratnya lebih besar dari sama dengan sigma 0 kuadrat. Ya, H1-nya atau saja sebaliknya. Ya. Nah, atau bisa juga kita menggunakan ujinya itu adalah uji dua arah. Artinya kita tidak melihat apakah dia lebih besar atau lebih kecil, tapi tidak sama. Gitu ya. Nah, statistik ujinya adalah kita juga akan menggunakan chi-square. Ya, chi-square di sini adalah chi-square, hitungnya adalah berapa jumlah sampel kita kurangi 1, kita kalikan dengan S kuadrat. Ya, kita bagi dengan sigma 0 kuadratnya. Ya, di mana nilai chi-square hitungnya ini kurang lebih akan sama untuk chi-square dengan derajat bebas N-1 gitu ya. Nah, sehingga kalau kita menggunakan uji ragam satu populasi, kita akan memiliki 3 kondisi. Ya, 3 kondisi tergantung H0 mana yang akan kita uji. Apakah tadi kita melakukan H0-nya untuk yang sigma kuadrat pada populasi yang kita akan lihat tadi itu kurang dari sama dengan dari sigma 0 kuadrat, ya, sebuah ragam yang sudah kita gunakan sebagai acuan, maka kita akan menolak H0 jika chi-square hitungnya lebih besar daripada chi-square alfa. Ya. Nah, sebaliknya, kalau misalnya hipotesis awal kita itu adalah sigma kuadrat dari populasi, ya, dari suatu populasi itu lebih besar daripada sigma 0 kuadrat, ya, maka kita akan menolak H0 jika chi-square hitungnya kurang dari chi-square untuk 1 min alfa. Ya, nah ini mudah sekali ya. Nah, berikutnya untuk kondisi ketiga, ya, kondisi ketiga yang tadi kita sebutkan, kalau kita ingin melakukan ujinya dua arah, yaitu hipotesis nolnya apakah sigma kuadrat di populasi itu sama enggak dengan sigma 0 kuadratnya, maka kita akan menolak H0 jika salah satu dari dua kondisi ini terpenuhi, gitu ya. Baik itu chi-square hitung kita kurang dari chi-square untuk 1 min setengah alfa. Atau chi-square hitung kita apakah mungkin lebih besar dari chi-square setengah alfa. Ya, ini untuk uji ragam satu populasi. Kalau untuk uji ragam dua populasi, intinya mirip, yaitu kita tidak lagi membandingkan dengan nilai sebuah acuan, misalnya sigma 0 kuadrat, tapi kita membandingkan antara sigma kuadrat pada populasi pertama dan sigma kuadrat pada populasi kedua. Ya, berarti kita hipotesisnya juga bisa ada 3 kemungkinan tadi, gitu ya, baik yang satu arah, yaitu yang kurang dari sama dengan, ya, atau lebih besar dari sama dengan, maupun yang dua arah, yaitu sama dengan, ya, sigma kuadrat atau ragamnya di dua-duanya sama, ya. Statistik ujinya bagaimana yang kita gunakan? Nah, statistik ujinya adalah karena
varians ya, varians dari populasi tersebut bisa saja salah satu lebih besar atau salah satu lebih kecil, maka kita akan menggunakan nilai maksimumnya. Mana yang nilai maksimum ya, nilai maksimum dari varians di populasi pertama ya dengan varians di populasi kedua kita bagi dengan, maaf ini sampel ya, varians dari sampel untuk populasi pertama dan varians untuk sampel di populasi kedua, mana yang paling maksimum kita bagi dengan mana yang paling minimum ya. Jadi kita akan membagi antara mana varians yang sampel untuk populasi yang lebih besar ya dibagi dengan mana yang sampel untuk varian sampel untuk populasi yang nilainya lebih kecil ya. Nah, nilainya akan kurang lebih sama dengan ya nilai F ya untuk derajat bebas yang di populasi pertama, yaitu jumlah sampel pertama dikurangi 1 dan jumlah sampel kedua dikurangi 2. Oke. Nah, kriteria penolakannya gimana? Kriteria penolakannya maka kurang lebih sama dengan tadi. Kalau tadi kita menggunakan ya, tadi kita menggunakan chi-square, maka kita di sini kita menggunakan F gitu ya. Statistik F ya. Tolak K0 ya, tolak K0 untuk kondisi pertama ya. Kondisi pertama adalah kalau kita menggunakan hipotesis nolnya adalah chi-square hipotesis nol untuk sigma kuadrat pada populasi pertama kurang dari sama dengan sigma kuadrat untuk populasi yang kedua, artinya ragam atau varians di populasi pertama kurang dari sama dengan varians atau ragam di populasi kedua, maka kita akan menolak K0 jika F hitung kita itu lebih besar dari F untuk alfa dengan derajat bebas 1 dan derajat bebas 2. Ya. Sebaliknya, kalau misalnya kita mau melihat untuk sigma kuadratnya yang pertama lebih besar daripada sigma kuadrat yang kedua, ya, maka kita akan menolak K0 jika F hitung kita kurang dari F untuk 1 min alfa ya, dengan derajat bebas 1 dan derajat bebas kedua. Ya. Nah, hal yang sama berarti yang berikutnya adalah kalau kita mau menggunakan ujinya dua arah, maka ada dua yang bisa kita gunakan ya. Membandingkan apakah nilai F hitung kita lebih besar dari F dari setengah alfa ataukah F hitung kita kurang dari F 1 min setengah alfa ya. Nah, ada beberapa uji yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah Bartlett. Ya, Bartlett ini kita menguji homogenitas dari ragam atau varians untuk lebih dari 2 kelompok data. Nah, pada pengujian ini ada beberapa syarat data yang harus terdistribusi normal. Nah, ini ada beberapa contohnya nih ya. Contohnya, apakah di beberapa negara ini terdapat varians yang berbeda atau tidak? Ya. Tentu saja kita di dalam uji Bartlett ini ya kita mengasumsikan bahwa kita akan melakukan uji hipotesis. Hipotesisnya ada hipotesis nol adalah bahwa datanya itu homogen baik di varians untuk populasi pertama, kedua dan ketiga dan seterusnya homogen. Misalnya di sini kita menguji untuk beberapa negara gitu ya. South Africa, Botswana, Somalia, apakah variansnya ini homogen atau tidak? Sama atau tidak untuk populasi-populasi yang berbeda-beda ini. Ya, hipotesis nolnya adalah berbeda. Sama, hipotesis alternatif adalah minimal ada satu yang varians populasinya berbeda, gitu ya. Nah, statistik ujinya untuk uji Bartlett ini ya sangat simpel, yaitu dengan ya kita kuadratkan dari varian sampel ya pangkat jumlah sampel dikurangi 1. Ya. Untuk semua sampel populasi. Ya. Kita pangkatkan dengan 1/n dikurangi dengan K. Gitu ya. N-nya ini adalah jumlah sampel secara keseluruhan, K-nya ini adalah jumlah populasi. Ya. K-nya adalah jumlah populasi. Kita bagi dengan SP kuadrat. Gitu ya. Nah, dari sini. Nah, SP kuadrat diperoleh dari mana? Ya, SP kuadrat ini kita peroleh dari sigma dari 1 sampai K, K-nya adalah jumlah populasi, gitu ya. NI dikurangi 1
ya kalikan SI kuadrat. Ya. SI-nya ini adalah varian sampel, ya varian sampel untuk masing-masing populasi. Ya, untuk masing-masing populasi. Kita bagi dengan N dikurangi K. N-nya adalah jumlah sampel secara keseluruhan dikurangi dengan jumlah populasi atau K-nya. Ya. Kapan kita mengambil keputusan? Kita ambil keputusan jika ukuran sampelnya sama dengan H0-nya kita tolak jika B-nya kurang dari B untuk K, ya alfa 5N. Gitu ya. Ini teman-teman bisa menggunakan tabel A10 di sini. Ya. Oke, nah lalu gimana jika ukuran sampelnya tidak sama? Maka ya pengambilan keputusannya adalah H0 akan ditolak jika B-nya kurang dari nilai B untuk K. Ya, B untuk K. Ya, BK ini kita hitung dari jumlah sampel pertama, kita kalikan BK gitu untuk alfa dan jumlah sampel yang pertama dan seterusnya. Ya, kita jumlahkan, kita bagi dengan jumlah sampel secara keseluruhan. Nah, teman-teman semuanya tadi dengan uji Bartlett sebenarnya cukup simpel ya, kita bisa menghitung secara manual. Tapi teman-teman silakan dibuka di modul praktikum yang sudah saya berikan ya untuk bagaimana menggunakan ini pada R ya, akan mudah sekali penerapannya. Berikutnya adalah untuk uji homogenitas bisa juga kita menggunakan uji Levin atau Levin test. Ini merupakan metode pengujian homogenitas ragam yang hampir sama sebenarnya dengan Bartlett. Bedanya adalah kalau di uji Levin test ini, data yang diuji tidak harus berdistribusi normal. Kalau tadi di Bartlett harus berdistribusi normal. Kalau di uji Levin tidak harus, tapi harus continue, artinya tidak boleh diskrit. Ya, tidak boleh diskrit. Nah, sama nih kalau misalnya kita melakukan, berarti kita memiliki hipotesis yang sama seperti Bartlett ya, bahwa varian atau ragam untuk populasi tersebut sama, homogen. Ya. Hipotesis alternatifnya adalah minimal ada satu populasi yang variansinya berbeda. Ya. Nah, statistik ujinya ini sedikit berbeda dengan di Bartlett tadi. Ya. Statistik uji W-nya ini kita hitung dengan N dikurangi K. N ini adalah jumlah sampel secara keseluruhan dikurangi dengan jumlah populasi. Kemudian sigma dari 1 sampai K untuk NI. N-nya itu adalah jumlah sampelnya, kita kalikan dengan ZI min Z bar. ZI ini apa? ZI ini adalah median data pada kelompok pertama. Kelompok ke I gitu ya, kelompok ke I. Ya. Z bar ini adalah median untuk keseluruhan data. Gitu ya. Z-nya adalah Z-nya ini adalah median data untuk keseluruhan data ya. Z bar-nya itu adalah rata-ratanya gitu ya. Nah, oke. Nah, teman-teman semuanya, uji Bartlett dan Levin dengan R ini ya silahkan dicek dengan di modul yang sudah saya berikan ya, modul praktikum ya, serta ada beberapa contoh serta cara pengerjaannya ya yang ada di praktikum. Nah, sampai di sini dulu materi yang akan saya berikan ya. Silahkan untuk dipraktekkan lebih lanjut dengan menggunakan modul praktikum yang sudah diberikan serta contoh coding yang sudah saya berikan supaya teman-teman bisa lebih memahami dan menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Demikian saya cukupkan dulu. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.